untuk pemilihan para pemainnya sendiri seperti apa mungkin Bang Gion? Artinya kan ini film komedi, jadi harus menggunakan pemain-pemain yang ber-background latar belakang komedian ya, atau seperti apa Bang Gion? Iya, waktu itu kan memang saya menyerahkan ke teman-teman ya, ke Mas Febri, Kang Wahab untuk mencari orang-orang yang memang mempunyai karakter komedian. Dan kita lihat memang semuanya memang baik dari Dicky Chandra maupun Egy itu kan orang komedian sebenarnya. Dan itu nggak mudah juga sih waktu itu untuk mencari itu. Pada saat ketika syuting ini kan waktu itu 3 tahun yang lalu, ini film memang orang-orang ini masih baru istilahnya teman-teman ini. Kalau sekarang udah punya nama kan. Dan mereka juga ketika memperlihatkan stand up komedi kan saya lihat cukup bagus gitu. Selama proses syuting seperti apa melihat peran mereka ini, artinya natural atau seperti apa? Oh natural, natural dan apa ya kondisi-kondisi kayak pertemanan aja di situ. Tidak ada gap-gap bagian ini seorang entertain atau artis nggak ada barrier atau yang sifatnya bahwa gue nih orang artis film nggak ada. Mereka benar-benar seperti ya keluarga gitu. Melalui casting juga nggak sih Bang Gion mereka ini? Oh tetap harus melalui casting. Karena kalau film itu yang bukan orang terkenal bukan maksudnya itu ya, kita harus punya karakter di dalam film. Karena karakter itu mempengaruhi daripada judul orang-orang judul film juga. Kalau misalnya judulnya bukan menyangkut genre-nya komedi, terus orang-orangnya juga bukan orang yang komedi yang dipaksakan, itu nggak bisa. Oke Bang Gion, di sini juga terlihat ada salah satu stand up juga Viko ini yang lagi rame itu. Seperti apa? Apa memilih dia ini ikut berperan dalam film ini? Viko itu salah satu dia peran yang bagus ya. Dia memperlihatkan bagaimana orang daerah yang waktu itu dia ikut menjadi anak kos ya, di satu universitas. Dan Viko juga kelihatan juga bahwa mempunyai karakter kedaerahan, membawa karakter kedaerahan orang Medan. Jadi perannya sebagai apa Viko di situ? Ya, sebagai mahasiswa aja, sebagai mahasiswa, pertemanan mahasiswa semuanya. Ini kan pertemanan mahasiswa semuanya. Karakternya dia sebagai seorang yang pengen mencari kehidupan yang lebih baik. Nah lalu diberikanlah semacam angan-angan, lu mau nggak kalau menjadi ini? Ya udah kita cari usaha apalah. Nah itulah sampailah mencari harta karun. Apa konflik yang ada di film ini? Konfliknya adalah bagaimana pertemanan, persahabatan. Ketika orang yang menuju mencari sesuatu itu kan selalu solid, tapi ketika sudah dapat biasa pecah. Ada yang dibawa di dalam misi ini, bagaimana orang ketika menjadi salah satu orang yang bersahabat itu dimana kalah pada saat ketika susah. Nah ini kelihatan di film ini. Wah waktu itu gimana? Ketika belum dapetin filenya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan gini loh. Misalnya kita bersahabat, lalu kita mencari harta karun. Tiba-tiba harta karunnya belum ketemu. Oh ya, kita kompak. Tapi kalau udah ketemu pasti pikirannya beda-beda. Nah, rupanya rezeki itu tidak disangka-sangka. Orang yang tidak disangka-sangka, boleh dibilang katakanlah orang itu jelek atau apa, tapi dia malah mendapat keberuntungan. Itu di film itu dapat. Jadi jangan melihat seseorang itu dari cover ya, kulit luarnya. Keberuntungan itu dari Tuhan. Selama proses syuting, Bang Gion ada di lokasi terus memantau atau seperti apa? Oh enggak, saya enggak. Saya kan dari Jakarta aja. Kita kan seberurusan nggak perlu sampai ke sana. Tapi saya besok, lain kali film besok saya akan terjun. Tapi dengan para pemain ada komunikasi Bang Gion? Ada, dia kenal, kita ajak ngobrol. Ya kita kan perlu ada besok nih kita mau promo seperti apa. Ada ya hubungan dialogis yang emosionalnya harus masuk. Gitu. Termasuk dengan Viko juga komunikasi Bang Gion? Ya kita biasa aja sama teman-teman kayak seperti rame gini aja. Mau kumpul begini briefing ini udah. Oke. Itu apa ada pesan moralnya nggak sih? Banyak. Bagaimana pertama saya kan bekas anak kos. Jadi ketika saya kasih instrumen ke penulis, gue pernah anak kos, gue orang susah. Jadi gue kerjanya dulu di anak kos, cuma ngutang di warung. Persis banget. Jadi cerita ini sebenarnya ngeliat juga seorang ketemunya juga, yang dimana waktu lagi zaman anak kos kita suka ngutang di warung. Nah film ini lucu, anak-anak mahasiswa yang dimana dia hidup di dalam kampus, dalam kehidupannya tahu sendiri punya cita-cita menghayal. Nah menghayalnya adalah mencari harta karun. Nah harta karun ini apabila didapatkan ada dua kepentingan, selain dapat harta karun, dapat perempuan cantik. Di sini perjalanannya
petualangan. Gimana kalau orang petualang ketika camping mencari harta karun? Nah, di situ. Jadi film itu nggak bikin bosan, lucu. Bang, siapa sosok memerankan tadi abang bilang sebagai mahasiswa terus ngutang juga kayak gitu, siapa Raim. di situ? Raim Lloyd itu bagus karakternya. Dan dia sama Chico tuh bagus, komplit lah ya dua orang itu. Viko. Dan Nina juga permainannya bagus juga di situ. Viko sendiri berarti perannya sebagai apa bang? Nah, di situ sama orang-orang yang dibully aja. Kerjanya dia dibully aja sesuai dengan gayanya ya. Viko kan lagi rame juga tuh bang, artinya ada apa sedikit masalah itu terkait banyak melibatkan para selebriti. Nah, abang sendiri pada saat kemarin apa melibatkan Viko di film ini seperti apa mungkin orangnya, sosoknya? Kalau Viko menurut saya sebelum syuting dia orang-orangnya baik ya, lucu, dan ini kan masalah pribadi dan kita tidak masuk wilayah itu masalah haknya dia, kan kita tidak juga memasukkan prejudice lah ya apakah dia salah atau benar, tetapi ketika dia berkomitmen bahwa dia mengatakan salah, saya rasa itu jatuh. Jadi pada saat itu nggak ada masalah keuangan dengan nggak ada masalah, abang, nggak ada masalah, aman baik-baik aman, aja ya. baik-baik aja, betul. Ada pesan mungkin buat Viko, artinya kan pernah kerja sama abang tuh kemarin bikin film. Ya pokoknya Apa? Viko nanti akan saya temuin, insya Allah. Nanti saya banyak lah untuk cerita.